Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam. Bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita semua boleh bertemu kembali, boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Marilah ibadah minggu pagi ini kita mulai. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian penghormatan. Tuhan Allah hadir. Marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pagi ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Amin. Sebelum ibadah kita lanjutkan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengakui dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat, puji, sembah dan syukur
hanya untuk nama Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapa, sebelum ibadah kami lanjutkan, terlebih dahulu ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dosa hati, pikiran, ucapan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan. Mari ya Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan untuk selanjutnya kami juga memohon kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan hidup kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah minggu pagi ini. Bapak Surgawi, untuk akhirnya kami serahkan jam ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam pimpinan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Besarlah Allahku. Dan beribu
Mazmur 74 ayat 12 sampai 23. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang menjorok ke dalam. Sidang jemaat dipersilahkan berdiri. Mazmur 74 ayat 12 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai, Engkaulah yang memberikan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang ada benda terang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, Dan bangsa yang kembali untuk menista nama-Mu. janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang berbalas sepanjang hari. Jangan lupa suara lawanmu. Deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus semakin keras. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Jangan Lupa Nama Tuhan.
pujian ini sangat memberkati saya secara pribadi. Saat kita berdoa, Tuhan menggerakkan tangannya dan Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya pujian ini juga akan memberkati kita semua. Jika belum ada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan satu pujian lagi dengan pujian penuhkanlah bejanaku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi ini kami boleh kembali datang memuliakan dan memuji dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan hingga kami boleh sampai di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena dengan firman-Lah iman kami bertumbuh. Karena dengan firman-Lah yang mampu mengubah sikap hati dan perbuatan kami. Karena dengan firman-Lah kami akan selalu diberikan kekuatan untuk boleh menjalankan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Mari Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan terlebih daripada itu kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita boleh dapat sampai di penghujung dari bulan September ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita juga boleh mengakhiri tema besar di bulan ini, yaitu iman yang menyelamatkan. Saya berharap di sepanjang perenungan kita di bulan ini, kita boleh bersama-sama mempertanyakan itu di dalam hati kita. Mengapa saya katakan mempertanyakan itu? Karena tidak semua memiliki keyakinan bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi pergumulan kami sebagai gembala yang melayani di tempat ini. Karena kami juga rindu bahwa kita bersama-sama terus beriman. Dan tentu iman yang kita miliki itu adalah iman yang benar di dalam Tuhan. Tidak oleh karena kepentingan kita kepada Tuhan, lalu kita percaya kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dengan motivasi yang jelas tidak seturut dengan kebenaran firman. Percaya oleh karena diberikan makanan dan minuman, seperti ketika Tuhan Yesus melayani di Yohanes itu, begitu banyak orang-orang datang mengikut Dia. Dia bilang, kamu mengikut aku bukan karena kamu percaya, tapi kamu mengikut aku karena kamu sudah kenyang. Tetapi ada juga yang disampaikan seperti pada minggu yang lalu. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi iman yang ada itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Tentu juga dengan motivasi-motivasi. Sehingga Tuhan, aku ini kan sudah berbuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan kira aku gak kenal kamu. Itu aja kita bisa menyimpulkan bahwa jelas iman yang dia miliki adalah iman yang salah. Nah, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11 dan ayat 30 sampai 31 tentang imannya Yefta. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, iman Yefta bukan iman yang wah, begitu luar biasa. Tetapi ketika saya membaca bagian ini, saya melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yefta. Walaupun di teks yang ada di sini kita berbicara tentang ideonya, jadi saya lebih memilih
ke Yefta. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Satu orang bisa membacakannya bagi kita. Dan ayat 30 dan 31 satu orang yang membacakan. Sukarela. Dipersilakan yang sudah menemukan. Langsung saya, Pak. Iya. Wow. Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia adalah seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpulah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Satu orang lagi mungkin membaca ayat 30 sampai 31. Ya, silakan. Monggo. Ya, silakan. Ayat 30. Lalu berkatalah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Amin. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam nats pembimbing tadi seperti 2 minggu yang lalu ya, aku tidak punya cukup waktu untuk menceritakan kepadamu tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya. Kalau kita melihat kisah Yefta ini, kita sudah dapat menyimpulkan, karena kita sudah memiliki garis besar kan, dengan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ini sudah satu poin. Nah, untuk kisah-kisah kepahlawanannya ini memang tidak dicatat di dalam Alkitab, tidak banyak. Tetapi jelas jika dikatakan ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, maka dia pasti orang yang hebat.
Dia pasti orang yang telah melakukan peperangan demi peperangan, sehingga dia mendapatkan sebuah panggilan atau sebuah sapaan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi sedikit tercoreng oleh karena Yefta ini dia bukan anak yang sah dari Gilead. Nah, Gilead ini adalah anak dari Manase. Manase ini lalu memiliki banyak anak ya. Salah satunya adalah Gilead. Nah, Gilead ini adalah suku terbesar dari suku Manase. Gilead ini hasil dari hubungan Gilead, ayah Yefta ini juga nama Gilead, dengan seorang perempuan Sunda. Walaupun tercatat dia pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak dari seorang perempuan Sunda, dan jelas saudara-saudaranya tidak menerimanya. Kita baca yang diusir dia ya. Kamu tidak akan mendapat jatah warisan karena kamu tidak masuk dalam golongan dari keturunan Gilead. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada studi yang mencatat bahwa ada 300 pemimpin kelas dunia, termasuk ada Franklin D. Roosevelt, Sir Winston, Helen Keller, Bunda Teresia, Albert Schweitzer, Martin Luther King Jr. Ibu bapak bisa nanti browsing dan melihat nama-nama ini ya. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dunia. Dan di situ dicatat bahwa 25% dari mereka memiliki cacat fisik yang serius. 50% lainnya telah mengalami tindak kekerasan di masa kanak-kanak atau dibesarkan di dalam kemiskinan. Masa lalu mereka tidak memutuskan atau memudahkan masa depan mereka. Jelas sudah dicatat ini adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Sedemikian juga dengan seorang yang bernama Yefta. Walaupun dia ditolak oleh saudara-saudaranya oleh karena anak dari perempuan Sundal, tetapi Tuhan tidak menghapuskan masa depan dari Yefta. Bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan ada satu yang bernama Neil Rudenstein ya. Ayahnya bekerja sebagai penjaga penjara, ibunya sebagai pelayan restoran paruh waktu. Tapi pada tahun 91 sampai 2001, kurang lebih 10 tahun ya, Neil adalah presiden dari sebuah universitas yang terbesar, Harvard. Walaupun ayahnya seorang penjaga penjara dan ibunya pelayan restoran, tetapi masa depannya di dalam Tuhan jelas menjadi masa depan yang penuh harapan dan cemerlang. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa lalu tidak akan mempengaruhi segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan catatan yang penting kita beriman, percaya kepada Tuhan. Ada juga begitu banyak kisah, walaupun saya tidak catat ya, orang-orang yang hebat, tetapi bagaimana mereka dijatuhkan oleh karena apa? Tidak percaya mereka kepada Tuhan. Orang-orang hebat. Ada yang penyanyi rock, grup vokal profesional namanya ketika dia bilang ini adalah suara, bukan suara presiden, ini adalah suara Tuhan, ini adalah suara manusia dan bukan suara Tuhan. Ketika kemudian dia ditampar juga oleh karena dia menghina Tuhan. Dan begitu banyak kisah-kisah orang-orang hebat yang kemudian dijatuhkan oleh Tuhan. Oleh karena tidak percayanya dia
dia kepada Tuhan. Jadi sepintar-pintar apanya kita, ketika kita tidak percaya dan bersandar pada Tuhan, suatu hari kelak kepintaran kita tidak akan pernah menentukan masa depan kita yang baik, karena masa depan itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya dan bersandar padanya. Nah, mari kita melihat dalam teks yang kita baca, Hakim-Hakim pasal 11, jelas secara eksplisit maupun implisit menampilkan figur Yefta bukan sebagai teladan yang baik. Jadi dari keluarga, latar belakang yang kurang baik dari ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga pasti di dalam rumah pun bertengkar sampai akhirnya mereka mengusir dia. Jadi bukan sebuah pengalaman yang baik bagi Yefta untuk kita ini mencontoh, bukan teladan. Kemudian menjadi perampok di ayatnya yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, diam di tanah Tob. Di sana berkumpulah kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi latar belakang keluarga orang baik, pekerjaannya juga merampok setelah dia lari dari rumah. Tetapi yang paling luar biasa setelah ketika kita membaca bagaimana tua-tua mendatangi mereka, oleh karena dikatakan beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan Israel. Dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Nob. Ingat, tadi di atas saya katakan bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ketika ditawarkan demikian, bahwa jika engkau membantu menaklukkan Bani Amun, engkau akan diangkat menjadi pemimpin. Tetapi perkara tersebut dia tidak lalu membuat dia sombong, angkuh, dan apalah yang sama dengan kata-kata tersebut. Tapi justru dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Sebenarnya ada timbul pertanyaan di sini kalau kita baca ya. Loh, tua-tua Gilead ini mengapa memanggil Yefta? Bukankah banyak kan orang-orang Israel yang juga seorang yang gagah perkasa, yang juga berjuang, yang juga berperang, bisa berperang. Tetapi mengapa mereka harus pergi memanggil Yefta? Selain itu sudah kehendak Tuhan ya, selain itu sudah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada tua-tua Gilead. Jelas yang pertama dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Selain kemudian tua-tua ini menyimpulkan bahwa hanya Yefta lah yang dapat menolong mereka. Dan pastinya Tuhan sudah berbicara kepada tua-tua. Kalau sudah bilang tua-tua itu berarti tingkat kerohaniannya itu sangat baik dan kemudian dihormati oleh bangsa Israel. Sehingga mereka lah yang langsung pergi memanggil Yefta. Di dalam ayatnya yang ke-29 pun juga menyampaikan, selain dia menyerahkan seluruh perkaranya, masalahnya itu kepada Tuhan, Roh Tuhan juga menghinggapinya. Dalam ayatnya yang ke-29, lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amun. Setelah perjanjian dengan tua-tua Gilead, dia lalu melakukan perjalanan. Tapi jelas itu pun oleh karena dia dikuasai oleh Allah. Jadi tidak asal dia bergerak pergi tanpa ada perintah. Pasti Allah telah menggerakkan hatinya melalui Roh untuk pergi ke Bani Amun, dan jelas perginya untuk perang.
Dan Yefta merasa perlu untuk memastikan kemenangan melalui sumpah. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk berkata, kalau saya ya, karena dia sudah pahlawan gagah perkasa, Roh Allah menyertai dia, tapi dia seperti kurang greget ya dengan dia menyampaikan sumpah yang tadi dibacakan oleh Pak Kris. Sumpah yang menyampaikan siapa saja yang datang menyambut dia pertama kali ketika pulang mengalahkan bangsa Amon, maka itu akan dipersembahkan kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana Yefta yang begitu ditolak, dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian dia dipakai oleh Tuhan. Membawa masalah kepada Tuhan saja sudah mengindikasi sebesar apa iman Yefta itu kepada Tuhan. Dan kalau kita bertanya, kalau demikian, bagaimana Yefta bisa mengenal Tuhan? Dan jelas pasti dia mengenal Tuhan oleh karena ayahnya Gilead, oleh karena bangsa itu, dan oleh karena tradisi-tradisi lisan yang disampaikan dan diajarkan kepada Yefta untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga iman Yefta ini benar-benar berpaut dengan Allah yang atau sungguh-sungguh kepada Allah, dan ketika dia mendengarkan itu semua, dia lalu menyerahkan. Artinya memang dia sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, minggu lalu kan Ibu Ani bilang kalau kita sudah serahkan masalah, ya sudah serahkan, ya kita serahkan sama Tuhan. Jangan sudah serahkan Tuhan mau ambil kita pegang, Tuhan mau ambil kita pegang. Jadi tarik dulu ya. Tuhan mau menyelesaikan, kita masih pegang. Kita masih pegang dan kita masih pegang. Kalau dia membawa, berarti dia serahkan kepada Tuhan seluruh persoalan daripada kehidupannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas Bani Amon di bawah kepemimpinan Yefta. Tetapi ironisnya bahwa nasarnya kepada Allah ketika dia berbicara bahwa orang pertama yang menyambut dia pulang dari menang perang dengan Bani Amon, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia menyerahkan kepada Allah, dia mempersembahkan kepada Allah. Dan orang yang pertama yang menemuinya di depan pintu itu adalah anak perempuannya. Ya, kalau kita baca sepenuhnya nanti Bapak Ibu bisa pulang dan baca, hati Yefta sedih, tapi karena iman percayanya kepada Tuhan dan janjinya, dia pun menyerahkan anaknya. Jadi Alkitab memberikan penjelasan terhadap anak perempuan Yefta ini. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Di ayatnya yang ke-34. Jadi satu-satunya anak tunggal dari Yefta adalah anak perempuan ini yang menyambut bapaknya oleh karena menang perang. Alkitab menyatakan bahwa Yefta melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu di ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah. Nah, Yefta memang tidak memahami ya bahwa memenuhi sumpahnya tersebut jauh lebih berdosa daripada tidak memenuhi sumpah tersebut. Karena yang harus dia persembahkan adalah anak tunggal, anak perempuannya yang dia persembahkan kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yefta yang mengorbankan anak perempuannya merupakan salah satu narasi dalam Alkitab yang cukup membingungkan kita semua, membingungkan orang yang membaca untuk bisa memahami. Karena di sini ada dua pandangan yang saling berkaitan sehubungan dengan teks yang kita baca.
pandangannya. Yang kedua, seandainya memang ia melakukannya, bagaimana Allah bisa menerima persembahan tersebut, bahkan memuji dan menempatkan Yefta di antara tokoh-tokoh iman lainnya? Ibrani 11 ayat 32. Padahal isi sumpah Yefta tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat. Isu ini telah lama diperbincangkan ya orang Kristen awam ataupun menjadi bahan perdebatan para sarjana teologi. Persembahkan atau hanya bahasa kiasan saja. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat apa arti dari korban bakaran ini dari kamus Alkitab yang ditulis oleh Browning. Dia katakan korban bakaran itu korban yang dipersembahkan kepada Allah Israel, yang adalah seluruh binatang kecuali kulitnya, yang disisihkan untuk imam-imam, dibakar di atas mezbah. Diperkirakan bahwa Yahweh Allah menikmati baunya yang tajam. Imamat pasal 1. Dan sebagai balasannya ia memberkati orang-orang yang diperkenannya. Binatang tersebut selalu jantan. Bilangan 29 ayat 2 sampai 38. Kalau jantan kan pasti bicara tentang laki ya. Kalau kita ingat bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak juga, Ishak adalah anak laki-lakinya yang satu-satunya. Tapi ketika Allah minta, dia rela mempersembahkan. Tetapi kemudian walaupun akhirnya diganti dengan domba. Di situ kita bisa melihat bagaimana iman Abraham pun diuji dan sudah teruji, bahkan kemudian terpuji karena dia menjadi bapa dari semua orang beriman yang ada di muka bumi ini. Oleh karena tindakannya mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Allah, dan Allah melihat iman dan kesetiaannya yang begitu besar kepada Allah. Nah, kita lihat pertama argumen yang menolak. Argumen yang menolak, Yefta pasti sudah mengenal larangan Taurat untuk tidak mempersembahkan seorang sebagai korban bakaran. Dalam suratnya kepada Raja Amon terlihat bahwa Yefta cukup mengenal sejarah bangsa. Jadi kita baca ayat 12 sampai ayat 27 dari pasal 11 ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yefta menyampaikan dengan begitu lugas seluruh kisah di dalam tradisi-tradisi bangsa Israel. Artinya dia mengenal dengan sangat baik. Dia mengenal dan mengetahui dengan sangat baik. Nah, ini Ulangan 10 ayat 8. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang jadi petenung, seorang peramal, seorang penelas, seorang penyihir. Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok ini dewi kesuburan ya dari bangsa Amon yang dikalahkan oleh Yefta. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ulangan 12 ayat 31. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian dari Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jelas ini berbicara kepada bangsa lain. Imamat 20 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus mengontari dia dengan batu. Supaya bisa membaca selanjutnya sampai dengan ayatnya yang kelima. Jadi ini argumen yang menolak tidak mungkin anaknya itu dipersembahkan, karena Allah melarang persembahan manusia sebagai korban bakaran. Kalau kita membaca dari teks-teks yang minta tolong bisa. Kalau kita mau membaca dari teks-teks ini adalah larangan
karena memberikan persembahan kepada dewa lain atau dewa Molok. Kalau mau jujur ya tidak diberikan larangan untuk memberikan persembahan kepada Allah, tetapi kepada dewa Molok. Ini semuanya ini disampaikan demikian. Coba geser lagi mungkin. Ya, ini ayat terus Bu. Terus Bu. Ya. Jadi itu ayat-ayat yang menolak karena tidak percaya bahwa benar-benar adalah anak perempuan yang dipersembahkan. Tapi ada yang menerima. Itu benar bahwa itu adalah korban yang diberikan. Yefta pasti memikirkan korban manusia ketika dia katakan bahwa orang yang pertama menyambut dia menang dan ulang menang dari perang, maka itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Jelas yang menyambut dia pasti manusia. Kalau bilang binatang yang bisa melompat-lompat ketika tuannya pulang cuma anjing. Kalau pernah lihat unta kemudian melompat-lompat ketika tuannya pulang, atau domba melompat-lompat karena tuannya pulang, nyambut tuannya di luar. Tidak ada selain anjing. Anjing masuk dengar suara motor, dengar suara tuannya aja, dengar suara mobil, dia sudah lari, tahu bahwa tuannya pulang, berlari keluar dari rumah anjing. Tapi masalahnya anjing nggak boleh pada waktu itu karena dianggap haram, binatang yang haram anjing itu. Pada zaman perjanjian lama itu anjing, babi, binatang yang haram tidak boleh dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Tidak boleh dimakan. Kalau sekarang enak. Sekarang enak. Ia tidak hanya menjanjikan persembahan, ia tidak akan hanya menjanjikan persembahan binatang kepada Tuhan. Intinya tidak ada istimewa seandainya Yefta hanya menjanjikan binatang. Jelas dia menjanjikan pasti orang yang tinggal di rumah yang akan menyambut dia. Itulah yang dipersembahkan. Lanjut. Nah, dari seluruh pemunculan ini, kata olah, kata korban bakaran, bahasanya yang lebih dari 250 kali di perjanjian lama, tidak ada satupun yang dipakai secara simbolis. Jadi kata korban bakaran atau olah itu adalah benar-benar mempersembahkan di atas mezbah. Tidak ada berbicara kata simbolis. Oh, hanya simbol saja, tidak. Semua menunjukkan pada tindakan mempersembahkan binatang sebagai korban bakaran di atas altar. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, kata Ibrani yang dipakai untuk korban bakaran juga itu sama, olah. Artinya tidak mungkin itu adalah sebuah tindakan yang simbolis. Itu sungguh-sungguh ketika Abraham mengikat anaknya Ishak dan ingin mempersembahkannya kepada Allah. Dan para penafsir yang menerima ini meyakini bahwa benar bahwa dia mau mempersembahkan siapapun yang keluar dari rumahnya. Ini aja sudah menunjukkan bagaimana keyakinan, kepercayaannya Yefta kepada Tuhan. Begitu sungguh-sungguh, tidak pernah dia meragukan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika dia berangkat ke perang. Lanjut. Kisah ini juga sesuai dengan karakteristik kitab Hakim-Hakim. Dari struktur kitab ini menunjukkan kualitas hakim-hakim yang disusun secara berbuat spiral, katanya kita yang semakin lama semakin memburuk atau jelek. Yefta figur utama nomor 2 dari akhir ditampilkan sebagai hakim yang semakin merosot dari segi kualitas hakimnya, kualitas dan kehidupannya, keturunannya, ya, bahwa dia adalah anak seorang perempuan sundal dan kemudian dia merampok, kerjanya merampok, tapi kemudian diangkat menjadi hakim. Kalau diangkat menjadi hakim itu kan adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan
untuk menyelamatkan umat Israel. Lanjut. Selain itu dari segi teologi, berkali-kali kitab ini menampilkan skema yang terjadi di dalam Hakim-Hakim ya. Sepanjang kita membaca Hakim-Hakim itu, menderita, Israel menderita oleh karena dosa, mereka bertobat. Setelah bertobat ditolong Tuhan, setelah ditolong Tuhan meninggalkan Tuhan, setelah meninggalkan menderita, kemudian kembali bertobat, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan, menderita, kemudian bertobat, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan, menderita, bertobat, ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan terus begitu. Coba direnungkan, apakah kita adalah orang-orang yang seperti yang dilakukan oleh Israel? Saat menderita, minta Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, lupa Tuhan. Setelah Tuhan tolong, lupa Tuhan. Setelah itu kemudian lupa Tuhan, menderita lagi. Minta Tuhan tolong, bertobat ya Tuhan. Kalau kita baca begitu, kami bertobat, kami tidak mau melakukan, kami akan menyembah Engkau, kami akan percaya kepada Engkau, kami akan meyakini Engkau, kami akan menjadikan Engkau Allah kami. Tapi setelah itu kemudian meninggalkan Tuhan. Itu terus berputar. Skema itu semakin didukung oleh tema kita Hakim-Hakim secara umum. Tidak ada yang memerintah mereka. Setiap orang melakukan apa yang dianggap baik oleh mereka, dan itu terus di dalam lingkaran itu, terus ada di dalam lingkaran. Nah, bagaimana kita bisa bilang kita beriman kepada Tuhan, tetapi kemudian kita melakukan hal yang tidak benar dengan meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan, kemudian bertobat lagi, kemudian ditolong Tuhan, meninggalkan Tuhan, kemudian menderita, bertobat, dan terus lalu kita bilang aku adalah orang yang beriman. Tentu tidak pas, tidak bisa kita bisa meyakini bahwa kita akan diselamatkan. Apalagi kita sekarang lagi membaca kitab Wahyu itu, bagaimana tindakan-tindakan akhir zaman yang akan terjadi terhadap semua orang percaya. Lanjut. Allah memang melarang mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran karena mengikuti kebiasaan bangsa Amon. Tetapi ini bisa dipahami, ini kata yang menerima ya, para teolog yang menerima bahwa itu sungguh-sungguh bahwa itu anak perempuan yang dipersembahkan. Tetapi ini bisa dipahami seandainya seseorang pada zaman Yefta, zaman dengan pemahaman terhadap firman Tuhan yang sangat minim, melakukan hal tersebut. Yefta menganggap tindakannya tersebut menghormati Tuhan, padahal sebetulnya itu tidak dikehendaki Tuhan. Selain itu, praktek persembahan manusia sebagai korban bakaran adalah bagian yang sangat biasa bagi bangsa-bangsa lain yang hidup pada waktu itu. Tidak tertutup kemungkinan Yefta juga terpengaruh oleh hal tersebut. Jadi melihat kebiasaan tadi kan saya menunjukkan mereka yang menolak ya, karena memberikan persembahan. Tapi semua ayat yang menolak itu adalah teguran Tuhan, jangan sampai kita umat Israel mengikuti seperti yang dilakukan oleh bangsa lain, yaitu mempersembahkan manusia kepada Allah lain. Ya, yang dalam sebutan mereka adalah Molok. Kalau kepada Tuhan apa boleh? Kalau kepada Tuhan apa boleh? Karena firman Tuhan melarang itu diberikan kepada dewa-dewi bangsa, dan jangan bangsa Israel mengikuti. Tetapi jika tadi di sini dikatakan bahwa bagaimana pengaruh dari hal tersebut dan menganggap bahwa itu adalah menghormati Tuhan, maka bisa jadi kata penafsir yang menerima bahwa Yefta benar-benar mempersembahkan anak perempuannya. Lanjut. Peristiwa ini selanjutnya diperingati oleh bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang ke-40, dikatakan bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang
seumur hidup, tidak perlu meratapi peristiwa tersebut setiap tahun. Karena yang tadi menolak itu bahwa bukan anak perempuan itu yang dipersembahkan, tetapi itu hanya sebagai bahasa simbol. Anak perempuan itu artinya bahwa anak itu lalu tidak menikah, menguduskan dirinya dan hidup melayani Tuhan seumur hidupnya. Tapi di dalam mereka yang menerima dikatakan kalau cuma simbolis dia melayani Tuhan di bait Allah, maka buat apa bangsa Israel dan anak-anak perempuan bangsa Israel itu meratapi? Jadi penafsir yang menerima ini bilang itu sungguh-sungguh loh, Yefta mempersembahkan anak perempuannya, bukan bahasa simbolis. Kemudian yang terakhir, memang tidak ada bukti yang jelas bahwa perempuan yang melayani di bait Allah harus seorang perawan atau belum menikah. Tidak ada yang menulisnya. Tetapi kalau kita baca di 1 Samuel 2 ayat 22, sebaliknya. Ini 1 Samuel 2 ayat 22 ini adalah anak-anak Imam Eli. Imam Eli ini imam yang melayani di baitnya, di bait Allah. Anak-anaknya itu ada 3 orang. Anak-anaknya itu lalu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak hanya mengambil persembahan korban yang diberikan oleh Israel, tetapi mereka juga memperkosa perempuan-perempuan di dalam bait Allah tersebut, di dalam tempat mereka melayani. Jadi yang dipersembahkan, walaupun tidak tercatat itu lebih banyak adalah anak laki-laki, anak laki-laki yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Tidak ada bukti bahwa anak perempuan yang melayani atau menyerahkan hidupnya tidak menikah lagi seumur hidup. Itu kata penafsir yang menerima. Tetapi lepas dari semuanya ini, lepas dari semuanya ini, jelas kita mau melihat bagaimana kualitas iman daripada Yefta. Lepas dari para teolog tadi menerima dan juga menolak. Bapak Ibu bisa merenungkan apakah itu sungguh-sungguh atau hanya sebuah simbolis. Mau simbolis maupun sungguh-sungguh sama-sama berbicara tentang kualitas dari iman Yefta. Yang pertama, iman yang menyelamatkan tidak ditentukan latar belakang keluarga dan kehidupan masa lalu. Seburuk apapun ketika engkau beriman dan percaya kepada Tuhan, bertobat dan tidak kembali kepada perbuatan dosa di masa lalu, maka Bapak Ibu yang saya diterima Tuhan sebagai anak. Jadi jangan pernah kita merasa aku ini tidak bisa melayani Tuhan, aku ini tidak mampu melayani Tuhan karena latar belakang daripada keluarga, karena kehidupan masa lalu yang begitu suram. Di hadapan manusia kita menjadi orang yang paling hina, tetapi di hadapan Tuhan kita sudah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Tuhan, dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan pelayanan yang ada. Kemudian yang kedua, iman yang menyelamatkan pasti memberikan perubahan. Ya, tidak bisa kita bilang kita beriman tetapi kita hidup jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita beriman tapi kita malas membaca firman Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita beriman tapi kita tidak mau beribadah, atau kita hitung-hitungan dengan Tuhan oleh karena waktu. Aduh, sibuk Tuhan, aku tidak ibadah dulu lah. Nah, konteks kita bisa kita rasakan sendiri. Bagaimana aku ini orang seperti apa toh? Aku berani nggak bayar harga untuk Tuhan? Kalau bilang aku ini orang beriman. Nah, konteks kita selalu menunjukkan bahwa kita tidak berani bayar harga untuk Tuhan. Kita sungkan dengan tetangga, padahal itu adalah hari ibadah kita kan.
kita lebih memilih surga. Padahal ketika kita bilang kondisi saya ini mau ibadah, tetangga masih begini, luar biasa imannya ibu ini ya, luar biasa imannya Pak ini ya. Kita lebih memilih surga. Itu konteks kita. Saya nggak bisa bicara konteks bohong lalu saya membicarakan konteksnya lagi atau konteksnya malah tidak akan nyambung. Karena saya dan ibu sebagai gembala di sini, ya kami menggumuli konteks ini seperti tadi konteks bagaimana Yefta mempersembahkan anak perempuannya. Sehingga konteks kita di sini ini berputar pada hal tersebut. Tidak ada perubahan walaupun kita ini bicara kita orang Kristen. Itu konteks kita. Yang itu menjadi pergumulan kami sebagai gembala. Yang harus terus mengingatkan, walaupun nanti dimarahi. Mas itu hanya ngomong naik, nggak tahu kehidupan kami. Ya, saya memang harus menyampaikan, tidak tahu kehidupan Bapak itu, tapi Tuhan tahu kehidupan Bapak itu. Tapi konteks kita berputar pada hal tersebut. Bilang beriman, tapi tidak menunjukkan setia orang beriman, nanti menderita minta tolong Tuhan. Setelah ditolong Tuhan kemudian kembali lagi menjadi orang yang kemudian tidak konsisten, ya, bicara dengan percaya Tuhan tetapi tidak berani bayar harga. Orang yang percaya itu harus bayar harga. Nah, bayar harga itu banyak hal yang harus kita hadapi. Meninggalkan waktu untuk Tuhan. Padahal waktu itu sebenarnya kalau kita kerja ini dapat uang, tapi ada hal utama yang harus kita lakukan, yaitu datang kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan yang tadi itu bisa Tuhan ganti. Karena sumber uang itu kan Tuhan, sumber berkat. Datanglah kepada sang sumber. Tapi ingat, jangan motivasinya itu. Motivasi yang keliru bisa buntu. Tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena memang Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Harus ada perubahan. Kita berkata kita adalah orang yang beriman, maka tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ya harus ada harga yang kita bayar. Kalau yang dari nol saja masuk ke Kristen, ada harga yang harus kita bayar. Dibenci tetangga, dibenci keluarga, dibenci banyak orang, susah mendapatkan pekerjaan. Itu salah satu, salah dua, salah tiga harga yang harus kita bayar. Tetapi harus kita ambil tindakan itu. Kenapa? Kita orang beriman. Itu baru berbicara tentang lingkungan di sekitar. Belum berbicara tentang berkat. Dengan percaya Tuhan dan tidak dapat kerja, sulit dapat kerja karena saya adalah orang Kristen. Karena pekerjaan sudah ditulis beragama A, beragama B. Ini jelas sudah satu poin sudah gugur. Kemudian yang ketiga, iman yang menyelamatkan itu konsisten. Tidak ngomong A lakukan B, tidak mencela-mencela. Yefta ketika dia bilang dia percaya dan menyerahkan kepada Tuhan semua persoalannya yang apa yang disampaikan, dia konsisten. Ketika dia berjanji menyerahkan anaknya pun dia konsisten. Dia benar-benar menyerahkan. Dia tidak bilang tunggu Tuhan, nanti aja ya. Tidak. Ketika kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan, kita bilang iya Tuhan, aku siap. Konsisten itu. Kita tidak bisa bilang iya Tuhan lalu kemudian kita tidak mau. Karena itu di dalam Kekristenan ada baptisan kudus itu kan. Baptisan kudus itu di mana orang mengaku Kristus, bertobat, kemudian siap melayani Tuhan. Karena sebagai orang atau jemaat dewasa di dalam Tuhan harus konsisten. Kalau dia percaya Tuhan, ya Tuhan yang kita percaya. Jangan percaya bilang ya saya percaya Tuhan, tapi perginya ke dukun ya, minta-minta orang lain yang tolong yang kita anggap pintar. Itu tidak konsisten. Dan yang terakhir, iman yang menyelamatkan adalah iman yang radikal, sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Yefta dia bilang ketika dikatakan tadi ketika dia mempersembahkan anaknya, dia anggap itu adalah berbuat benar kepada Tuhan, berbuat baik, berbuat betul kepada Tuhan. Tapi di sini kita mau melihat bagaimana yang radikalnya kita sebut Tuhan, kita tidak memandang hal-hal lain selain hanya kita memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya pada pagi ini kita boleh bersama-sama memberikan hati kehidupan kita sungguh-sungguh untuk mau bersama-sama menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan di sini katakan di Al-Baqarah yang penting, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jelas tidak hanya berbicara tentang kehidupan percayanya di bumi, tetapi kelak ketika dia di surga pun juga dia akan hidup kekal selama-lamanya oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kembali kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Mari ajar kami untuk kami menempatkan Tuhan yang utama di atas segala-gala kehidupan kami. Apalagi kami yang telah percaya kepada Engkau, apalagi kami yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mari kami benar-benar konsisten sebagai orang Kristen yang percaya kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Dan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam konteks wilayah kami ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami berani memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menjauhkan pertimbangan-pertimbangan lain yang itu mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk berani bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari memberkati Bapak Ibu jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman, dan biarlah Tuhan memateraikan firman di dalam hati dan hidupnya sehingga boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Marcel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk kembali. Jika saatnya untuk bersabar. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat setiap
doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Tuhan kembali mengizinkan kami untuk sampai ke tempat ini, memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang boleh menjadi bagian kehidupan kami sebagai manusia, adalah untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan yang juga begitu sempurna di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Karena Allah yang setia itu juga setia menyertai kami selalu. Allah yang setia itu juga selalu memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, baik melalui kesehatan jasmani maupun juga berkat-berkat di dalam kehidupan kami yang kami butuhkan. Allah selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga sekali punya Allah seperti Engkau, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, orang yang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami juga boleh dapat melaksanakan kehidupan kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui, juga telah mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa dan menyerahkan pergumulan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau letakkan dan menyerahkan secara penuh kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Karena persoalan itu membuat kami tak sanggup lagi berdiri Tuhan. Persoalan itu membuat kami tak sanggup lagi untuk memuji Tuhan. Persoalan itu membuat kami tak sanggup lagi untuk mengangkat setiap doa-doa kami. Tuhan, tolong kami, dan biarkanlah kami selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi tidak akan melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk boleh menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan kami bersyukur Tuhan, karena dengan persoalan dan pergumulan yang ada ini juga, kami semakin dibentuk, kami semakin diproses untuk semakin murni di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami hanya percaya dan kami meyakini bahwa hanya Engkau saja jawaban dari setiap persoalan-persoalan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan dengan pekerjaan untuk boleh mencukupkan seluruh kehidupan keluarga yang ada. Mari memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, baik melalui pertanian, baik melalui peternakan, baik melalui berwirausaha, ataupun mereka yang Tuhan tempatkan sebagai guru pengajar. Tuhan juga menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bekerja di luar Blitar maupun di luar negeri. Tuhan Yesus menolong, memberkati, baik itu suami kami, baik itu anak-anak kami, baik itu menantu kami, baik itu orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati mereka masing-masing, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan, kiranya seluruh pekerjaan ini boleh mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan, hamba-hamba-Mu juga tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami Tuhan yang terus bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Engkau. Mari memampukan kami untuk terus membimbing, membina, mengajarkan
mengarahkan anak-anak kami ini Tuhan. Kami mempercayakan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu menuntun setiap anak-anak ini untuk mencapai setiap apa yang mereka cita-citakan. Mampukan orang tua untuk terus bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan menolong setiap orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan Gereja Kristen Kalam Kudus, baik yang ada di Dusun Gunung ini maupun yang ada di wilayah Blitar. Tuhan memberkati. Ya, karena kami boleh bersama-sama dengan denominasi gereja-gereja lain yang ada di sekitar kami, terus bergandengan tangan memberitakan Injil Yesus Kristus, sehingga banyak orang mendengarkan tentang Engkau, lalu menjadi percaya dan menerima Engkau ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, yang dimana semuanya tersebar dari Sumatera sampai Papua. Juga tidak lupa kami berdoa bagi Yayasan Kristen Kalam Kudus melalui sekolahnya. Tuhan memberkati. Biarkanlah baik yayasan maupun Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus terus Tuhan pakai untuk menciptakan generasi-generasi yang takut, generasi-generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan juga menciptakan generasi-generasi yang akan terus memberitakan Injil-Mu kepada semua orang yang mereka jumpai. Terima kasih Tuhan. Dan biarkanlah kami juga di wilayah Dusun Gunung ini Tuhan pakai untuk terus menjadi saksi Tuhan. Dan kami boleh mulai di dalam keluarga kami masing-masing untuk terus menjadi saksi Tuhan. Berikan kami keberanian, taruh perkataan dalam mulut bibir kami untuk terus bersaksi. Kami tahu bahwa akan ada harga yang harus kami bayar, tetapi percaya bahwa Tuhan sendiri yang meredam setiap hal-hal yang akan terjadi di depan kami. Karena kami sudah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja di tempat ini. Terus juga Tuhan pakai kami semua, baik kami pengurus, kami gembala, kami jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kiranya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk terus boleh menjadi saksi Engkau di mana saja kami berada. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap rencana-rencana pelayanan yang ada. Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berperkara di dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu, baik itu pengurus yang ada saat ini maupun calon pengurus yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan menaruh beban yang sama di hati kami untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiga saatnya untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur nomor 54 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan sukarela aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Aku akan bersyukur kepada nama-Mu karena ya Tuhan, karena ini baik. Saya ulangi sekali lagi. Dengan sukarela aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Aku akan bersyukur kepada nama-Mu karena ya Tuhan, karena ini baik. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan pujian pengiring. Begitu besar kasih Allah pada kita dengan petugas kantong kolektor Busoyo. Tuhan membuat miskin dan
akhir ibadah pada pagi hari ini, kami ucap syukur kepada Tuhan yang ujung bersyukur kami pada pagi hari ini. Kami dalam memuji memuliakan bersama Tuhan. Terlebih di pertengahan ibadah kami hari ini kami firman-Mu yang membuka kehidupan kami, yang mana kehidupan kami memberikan teladan pada setiap kami. Tuhan tidak pernah memberikan pada setiap kami musibah yang luar biasa, akan tetapi Tuhan memberikan anugerah dan bimbingan berkat pada setiap kami. Apapun kemudian kami, apapun latar belakang kami yang tidak berkenan padamu, tapi Tuhan melihat hati kami dan melihat iman kami, percaya kami padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan pada setiap kami supaya kami terus melayani Tuhan, terus menjaga iman, kepercayaan kami padamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Kamu yang akan menyampaikan firman-Mu yang begitu pada pagi hari ini. Tuhan akan tambah-tambahkan firman itu supaya boleh kami terima dan boleh kami telaah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada pagi hari ini telah mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini melalui tangan-tangan yang boleh kami persembahkan pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan setiap kami yang mempersembahkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu melalui berkat-berkat yang kami terima, tapi kami dengan suka hati, dengan sukarela mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu setelah kami akan pulang, ternyata Tuhan akan pimpin kami, berkati kami, lindungi kami dalam perjalanan. Hanya Tuhan sendiri akan memberikan berkat pada setiap kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya di tangan kuasa dari Allah Bapa sendiri. Hanya ini yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit. Di akhir ibadah ini, mari kita pujikan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, disambung doa berkat oleh hambanya, dan dilanjut pada jemaat oleh Pak Suyati. Dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar dan teruslah menjadi saksi Kristus di mana saja nantinya kita berada. Mari sebelum kita pulang, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.